Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 kelas A dan B. Saya mohon maaf, hari ini kita kuliahnya terpaksa saya ganti dari yang semula kelas online secara langsung melalui Zoom meeting sesuai dengan planning yang sudah saya siapkan, diubah menjadi pengiriman video ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya sebenarnya tadi di kelas C sudah melakukan live, melakukan siaran langsung melalui Zoom meeting. Tapi kenyataannya saya sering mengalami kendala. Saksinya teman-teman kalian di HKIC. Kadang sudah mulai putus, mulai lagi putus lagi, putus terus, berulang-ulang terus sampai akhirnya saya capek dan akhirnya ya sudah, kita langsung pada poinnya saja. Apa? Penyampaian materi dan pemberian tugas hafalan. Nah, belajar dari pengalaman ini di kelas C tadi, maka akhirnya saya putuskan juga. Maka untuk kelas A dan B, saya ubah, saya ganti. Menjadi penyampaian materi secara tidak langsung melalui pengiriman video ini. Jadi video ini saya record, saya rekam setelah kelas C selesai. Dan langsung saya buatkan dan langsung saya kirimkan ke kalian. Sekali lagi saya mohon maaf karena itu di luar kemampuan kita bersama. Kenapa? Kendala sinyal. Tidak tahu ini di HP saya juga sinyalnya jelek. Sebenarnya sih tidak jelek, cuma ketika disambungkan ke WiFi atau ke laptop saya tiba-tiba nge-lag terus, hang terus. Tidak bisa lancar seperti biasanya. Seperti minggu-minggu lalu lancar. Ya sudah, akhirnya saya putuskan, udah lah, pindahnya. Biar tidak bikin kesel, langsung saya pindah. Jadi intinya seperti itu ya, untuk materi kali ini, pertemuan 13, saya tidak bisa live karena kendala teknis persinyalan. Baik, materi kita hari ini adalah berkaitan dengan, nah ini yang menarik ini. Sorry, saya tampilkan dulu ya. Share screen-nya. Nih. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Pertemuan 13. Mana ini? Oke, kita lihat ya. Sudah muncul ya. Nah, ini. Materi 13 itu ada dua. Materi hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hukum khulu dan iddah. Nah, Pak, kenapa dua, Pak? Ada yang nanya. Ya, karena begini ya. Sebenarnya kalau secara normal, itu seperti biasa. Satu ya, kalau normal ya. Hulu 13, pertemuan ke-13 itu hulu. Pertemuan 14 itu pendalaman hadis hulu. Pertemuan 15 itu apa? Materi hadis iddah. Terus materi pertemuan 16 baru pendalaman materi iddah. Harusnya begitu, kan diselang-seling. Tapi ternyata kita dari sini sudah kelihatan. Hanya tinggal memiliki dua pertemuan lagi, yaitu 14 dan 15. Karena pertemuan 16 itu kita sudah harus
melaksanakan UAS nih atau penilaian akhir semester. Mau tidak mau ya berarti harus digabungkan. Padahal kita kan berdasarkan materi kita memiliki 8 materi hadis. Padahal waktunya tinggal 2 pertemuan lagi. Berarti tidak mungkin kan, maka dari itu akhirnya di pertemuan 13 saya gabungkan antara hulu dan iddah menjadi satu. Dan itu otomatis juga berlaku minggu depan. Seperti di sini ya, pertemuan 14. Jadi pendalaman materinya juga berhubungan dengan hadis 2 materi ini, yaitu hulu dan iddah. Jadi saya cuma mengingatkan kalau misalnya kemarin saya sudah menyampaikan yang masih belum menyelesaikan tunggakan hafalan segera dikerjakan, segera disetorkan, segera diselesaikan. Sebab nanti akan berpengaruh kepada tugas-tugas lainnya. Bayangkan sekarang kalau misalnya belum hafalan hadis nomor 1, hadis nomor 2, 3, 4, 5, masih ketambahan 6 dan 7. Bisa dibayangkan capeknya. Jadi saya minta, setiap kemarin nih saya ngomong, langsung dikerjakan. Saya minta kalian segera menyelesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak lupa. Pas A dan B sepertinya tidak ada yang punya tunggakan. Kami tidak tahu. Saya catatannya tidak tahu kemarin. Saya simpan di mana. Ya nantilah. Jadi itu maksud saya. Kenapa harus segera diselesaikan hafalannya. Dia tidak molor seperti ini. Gitu ya. Oke baik. Sekarang kita langsung ke materi ke-6. Materi ke-6. Oke, sebentar. Materi 6. Yaitu tentang materi 6. Sebentar ya. Oke, ini dia. Materi 6. Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hulu. Materi tentang hulu. Ada 3 hadis yang akan kita bahas secara singkat di materi kali ini. Yaitu pertama hadis riwayat Ibnu Abbas. Kedua hadis riwayat Ibnu Abbas juga. Dan yang ketiga hadis riwayat Abi Zubair atau riwayatnya Daruqutni. Kita bacakan. Ani bin Abbas qala ja'at imra'atu Sabit bin Qaisin bin Shammashin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Dari Ibnu Abbas berkata, Ja'at imra'atu Sabit bin Qaisim bisa masilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika seorang perempuan yang merupakan istri dari sahabat Sabit bin Qais itu datang menghadap Rasulullah dan kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Walakinni akrahul kufra fil Islam." Ya Rasul, saya tidak mencela Sabit dalam hal akhlak dan agamanya. Tetapi saya tidak suka ia kufur dalam Islam. Jadi ceritanya istrinya Sabit ini pernah wadul lapor kepada Nabi dan mengatakan, saya sudah tidak puas lagi sebagai istri atas perilaku Sabit bin Qais. Ya memang dia agamanya baik, taat beragama, taat kepada Rasul, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Cuman dia sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya.
dan sangat mengecewakan bagi saya, ya Rasul. Maka saya memutuskan saya ingin mengakhiri hubungan pernikahan saya dengan Sabit bin Qais. Nah, kemudian Nabi memberikan komentar. Maka Rasulullah SAW, Fataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebon yang sudah Sabit berikan kepadamu? Maka si istrinya menjawab, "Naam, iya, mau Rasul." Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada Sabit, "Akbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan." Terimalah kembali kebon yang pernah engkau berikan Sabit kepada istrimu sebagai mahar, dan watollikha tatliqatan, dan talaklah dia satu kali talak. Jadi hadis ini menjelaskan tentang asbabu wurudil hadis, disyariatkannya khulu dalam Islam yang bersumber dari cerita dan peristiwa yang dialami oleh istri dari sahabat bernama Sabit bin Qais bin Syammas, yang ketika itu melaporkan bahwa istri Sabit bin Qais ini sudah tidak puas lagi dengan perilaku Sabit, dan akhirnya melaporkan kepada Rasul bahwa ia sudah ingin mengakhiri pernikahannya dengan Sabit. Maka Nabi memberikan solusi. Ya sudah, kamu boleh berpisah. Tetapi kamu mau nggak mengembalikan kebon yang sudah pernah Sabit berikan kepadamu sebagai mahar? Kata istrinya, ya mau, saya mau. Ya sudah, Sabit, terimalah kembali maharmu yang telah kau berikan dulu kepada istrimu. Dan setelah itu, jatuhkanlah istrimu satu talak. Jadi itulah awal mula kenapa khulu itu disyariatkan dalam Islam. Hadis kedua juga sama, berhubungan dengan ceritanya Sabit bin Qais. Sama ini. Tidak jauh berbeda, hanya berbeda redaksinya. Dan yang ketiga, hadis juga sama ini. Kalimatnya hanya ada tambahan qad qabiltu qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ziyadatu fala walakin hadiqatuhu. Jadi artinya diberikan penjelasan bahwa seorang perempuan yang mau mengakhiri hubungan pernikahannya dengan suaminya, sementara suaminya tidak mau mentalak dia, maka solusinya adalah istri dibolehkan untuk mengajukan khulu. Kemana? Ya, ke pengadilan agama, atau dalam istilahnya di Indonesia adalah gugat cerai. Bisa mengajukan gugat cerai atau khulu. Tapi dengan catatan, jika dikabulkan gugatannya, maka istri wajib menyiapkan iwat atau tebusan yang harus diberikan sebagai bukti bahwa dia sebagai wujud bahwa dia mau menebus dirinya agar berakhir pernikahannya dengan suami. Ada iwat yang harus dibayarkan. Nah, ukuran iwatnya itu berapa? Setara dengan jumlah mahar yang pernah diberikan oleh suami dulu ketika akad nikah. Kalau suaminya dulu pernah memberikan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 15 juta tunai. Berarti kalau ditaksir 15 tambah alat sholatnya berapa? Mungkin sekitar 200.000. Berarti sekitar 15 juta 200.000. Berarti itu yang harus dikembalikan sebagai iwat oleh istri. Jadi itu ya penjelasan saya mengenai materi tentang hulu. Nah, berikutnya adalah materi tentang iddah. Ya, kita lihat langsung nih. Ada 3 hadis juga. Pertama hadis riwayat Ummu Salamah, kemudian yang kedua hadis riwayat muttafaq alaih atau Ummu Salamah juga. Kemudian
Yang ketiga adalah hadis Ummi Atiyah. Ini bicara tentang iddah. Pertama kita bahas satu-satu. Hadis Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah anna imra'atan min Aslam. Bisa dekatkan ya biar jelas ya. Min Aslam yuqalu lahu Subai'ah kanat tahta zaujiyah fatuwfi anha wa hiya khubla. Faqatabaha Abu Sanabil ibni Bakak fa'abat an tungkihahu faqala wallahi ma yasluhu an tankihi hatta ta'tadda akhiral ajalaini famakastu qariban min ashri layalin tsumma ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ankihi rawahul jamaah illa Aba Dawud wa Ibnu Majah. Dari Ummu Salamah, riwayatnya Ummu Salamah itu pernah mengatakan bahwa ada seorang perempuan dari Bani Aslam yang dipanggil namanya Subai'ah. Subai'ah ini pernah ditinggal mati suaminya. Suaminya meninggal. Wayahublah, sedangkan dia sedang mengandung anak dari suaminya yang meninggal tadi. Nah kemudian setelah diketahui Subai'ah ini seorang janda, karena suaminya baru meninggal, maka seorang laki-laki bernama Abu Sanabil bin Bakak itu datang melamar Subai'ah. Tapi ditolak. Fa'abat antung kihahu. Ditolak oleh si Subai'ah. Kemudian si Abu Sanabil berkata, wallahi demi Allah ma yaslu antangkihi hatta ta'tadda akhirul ajalaini. Demi Allah kamu tidak dapat menikah lagi sampai kamu beriddah dengan iddah yang terpanjang dari dua iddah. Jadi disumpahi. Kamu kalau menolak saya, tak sumpahi kamu tidak bisa punya suami lagi sepanjang masa iddah kamu. Nah, jadi seakan-akan Abu Sanad ini tidak tahu bahwa aturan itu seorang perempuan kalau sedang meninggal, baru saja ditinggal suaminya meninggal, itu harus menjalani masa iddah. Tapi dilamar saja oleh Abu Sanabil. Nah, dia tidak tahu aturan tentang iddah. Nah, kemudian datang kepada Nabi dan Nabi memberikan sabda, tunggu sampai selesai masa iddah kamu dan tunggu sampai anakmu lahir. Dan tunggu sampai selesai masa nifasmu. Jalani masa nifasmu. Nah, kalau sudah, kata Nabi, nikahilah. Ya, nikahi. Menikah. Jadi intinya hadis ini menjelaskan tentang ketentuan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan dan sampai selesai menjalani masa nifas kurang lebih selama 40 hari. Ya. Berikutnya adalah hadis nomor 2. An Ummi Salamata anna mar'atan tuwfiya zaujuha fa khafu ala ainiha. Fa atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'zanuhu fil kuhli. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kanat ihdakunna takunu fi syarri baitiha au fi ahlasiha au fi syarri ahlasiha fi baitiha haulan fa idza marra kalbun ramat bi ba'ratin fala arba'ata ashhurin wa asyran. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah, ada seorang perempuan itu pernah ditinggal mati oleh suaminya. Terus istrinya ini tiba-tiba matanya tidak sehat, sedang sakit gitu ya. Nah, kemudian datang kepada Nabi, gimana nih Nabi? Mata seorang perempuan ini sakit. Tapi dia tidak boleh pakai celak atau pakai sifat ya, dikasih celak. Celak itu atau sifat itu bisa menjadi obat sebenarnya. Tapi dia sedang indah. Gimana ini? Nah, kemudian Nabi memberikan izin, boleh. Boleh. Silahkan pakai sifat itu. Tapi ingat, hati-hati.
bersifat ini bukan karena dibolehkan, tapi karena uzur dia sakit mata. Sebab orang perempuan yang sedang menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh bercela sedikit pun. Kecuali karena ada uzur syar'i, misalnya sakit atau apa. Gitu ya. Tidak boleh. Jadi itu ya ketentuan mengenai ketentuan iddah, baik masa iddah wafat ataupun aturan mengenai memakai celak. Dan yang berikutnya hadis nomor 3, riwayat Ummu Atiyah yang menjelaskan, langsung saja ini ya, bahwa seorang perempuan itu dilarang untuk berihdad atau bersedih-sedih atau berkabung selama lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Artinya perempuan yang berkabung itu boleh berkabung hanya 3 hari saja. Ibunya meninggal, anaknya berkabung, boleh berkabung, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah kemudian ada pengecualian. Kalau misalnya yang meninggal itu suaminya, maka boleh berkabung lebih dari 3 hari. Malah ada aturannya, 4 bulan 10 hari. Tapi ada tambahan ketentuannya. Apa itu? Wala naktahil, wala nutayyibu, wala nalbasu sauban masbughan illa sauba asbin. Sekaligus ketentuan tambahnya adalah diberikan ketentuan masa iddah. Dan ada larangan ketika beriddah. Apa? Dilarang bercela, naktahil, atau bersifat. Dilarang memakai nutoyib, berwangi-wangian. Atau walanal basu sauban masbughon. Dilarang menggunakan pakaian yang dicelup. Illa sauba asbin, kecuali pakaian serban. Kalau di zaman dulu pakaian bagus itu pakaian yang dicelup, bukan pakaian yang pokoknya asal kain. Itu pakaian jelek kalau zaman dulu. Nah, kalau dikonversi ke masa sekarang, dilarang perempuan yang sedang menjalin masa iddah itu berpakaian bagus. Tujuannya ada supaya tidak menarik perhatian lelaki lain. Kalau sudah lelaki lain tertarik, bisa jadi ada tidak lanjutnya gitu, ada ya didatangi ke rumahnya, bahkan dilamar, bahkan mau dinikahi. Itu tidak boleh karena dia sedang menjalani masa iddah. Maka trakhasalana indat tuhri, dan kita memberikan rukhsah pada saat masa sucinya. Apa? Idza kasarat ihdana mimahidiyah, diberikan mandi dengan menggunakan fi nubdatin min kusti agfarin, dengan cara diberikan eh, sedikit dupa, dikasih semprotan, tapi yang bukan harum, cuma apa? Sekedar dupa, kayak apa? Kayak apa itu namanya? Kayak serbuk-serbuk yang baunya ya bau biasa sih, bukan bau yang sangat wangi, bukan. Baunya bau dupa bahkan. Boleh seperti itu. Tapi dia hanya sekedar suci dari masa haid. Bersih, mandi. Dan seperti itu ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang larangan-larangan bagi perempuan yang berihdad dan beriddah. Dua ya, ihdad dan iddah. Ihdad itu apa? Masa kabung, masa bersedih. Berapa hari? Maksimal 3 hari. Dan juga larangan beriddah, larangan menjalani masa iddah dengan menggunakan pakaian bagus, bercela atau bersolek, bermake up. Kalau zaman sekarang kan make up ya, nggak boleh. Tidak boleh menimbulkan daya tarik bagi lawan jenis. Itu ya, itu yang dilarang. Jadi itu hadis nomor 3 yang berkaitan dengan iddah. Ya. Oke, baik, saya kira jelas. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena apa namanya? Saya tidak bisa melakukan live melalui Zoom meeting yang
sudah saya janjikan, seperti yang saya janjikan pada saat saya membagikan eh, link link Zoom meeting saya tadi. Sekali lagi itu karena kendala teknis, karena faktor persinyalan. Pengalaman dari kelas C yang putus-putus, nyambung, putus, nyambung, putus. Kayak gitu terus, lama-lama jadi sebel. Ya sudah, saya bisa melalui video ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Dan berikutnya adalah tugas yang akan dihafalkan, hadis yang dihafalkan. Oke, baik. Saya ingatkan, inilah konsekuensi dari kalau misalnya kemarin kalian belum selesai setoran hafalannya. Kenapa? Karena di materi 6 dan 7 hafalannya cukup panjang. Oke, saya kasih tahu. Untuk materi 6, hadis yang dihafalkan adalah hadis nomor 1. Ini dia. Dan materi yang kedua, materi ketujuh, yang hadis dihafalkan adalah hadis nomor 3. Ini dia. Panjang ya. Panjang. Silakan dihafalkan dan batasnya terbatas ya, waktunya terbatas. Sampai minggu depan, tanggal 12 Desember. Waktunya pendek. Silakan kalian hafalkan dengan cepat, sesegera mungkin. Baik, saya kira itu penjelasan saya mengenai materi 6 dan 7. Semoga menjelaskan, semoga kalian bisa mendengarkan, menyimak video ini dengan baik. Dan mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa dilakukan secara langsung. Baik, saya kira cukup dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.